Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya pagi hari ini, meskipun hujan, tapi jemaat EGC di sini bukan manusia garam ya yang takut sama hujan. Yuk saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa persembahan hanya bagi Dia. Hey! Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Bersemangat dan mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan bersama-sama, wow. Sekali lagi, wow. Terimalah kemuliaan, angkat tangan tinggi dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
Yesus, dialah Raja segalanya bagi hidup kita, saudara. Tuhan, hari ini luar biasa saudara ya. Meskipun Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan hidup kita selalu lurus saudara. Tapi yakin dan percayalah, di saat hidupmu di lembah yang terdalam sekalipun, Dia yang berjanji, Dia ada di situ untuk menemani saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hari-hariku terkadang hampa terasa, langit biru terlihat suram.
Kau menjamah setiap hati kami. Kami rasakan kehadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, jamahlah hati kami, perbarui pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi rema untuk hidup kami dan membuat api kami lebih berkobar lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia, biar setiap lidah bibir yang memberitakan firman-Mu Tuhan berasal dari isi hati-Mu Bapa. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom. Shalom. Oke. Bersemangat pagi hari ini? Serius? Diberkati oleh pujian penyembahan kita? Amin. Siapa yang banyak kita diberkati, beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Sebelum firman Tuhan, saya menambahkan sebuah pengumuman Bapak Ibu. Awal bulan nanti kita akan mengadakan baptisan. Kayaknya Pak Sakari harus naik Pak, karena feedback ini. Jadi kita akan mengadakan baptisan. Siapa yang belum dibaptis selam, saya mengajak setiap Bapak Ibu, mari kita ngambil dalam bagian untuk dibaptis. Dan ada kelas baptisan mulai minggu depan ya, setelah ibadah, setengah sejam saja. Oke, tanpa berpanjang-panjang, waktu dan tempat saya persilakan Bapak Sakaria dari Sidoarjo. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Boleh dibuka. Silakan. Ya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, jemaat di sini hebat ya. Walaupun hujan, ya, tapi semangat semua. Haleluya. Ini kali pertama saya di tempat yang baru di tempat ini. Selamat buat hambanya, Pak Johan Budi. Mama ada, Pak Johan? Oh, di bawah ya. Oh, shalom Ibu. Haleluya. Saudara, enggak berlama-lama, selesai khotbah, saya minta izin, minta maaf, langsung pulang. Karena di tempat saya pembicaranya langsung pulang selesai firman ya. Saya minta tolong untuk doa berkat, dia bilang enggak bisa Pak, ada pelayanan lagi. Jadi harus cepat-cepat pulang. Nah, dampaknya Bapak Ibu juga saya minta izin ya, setelah ibadah langsung pulang. Nah, saudara, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang pernikahan yang kuat atau pernikahan yang langgeng. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Data yang saya pernah baca, ternyata pandemi itu memberi dampak pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia, bukan saja secara rohani, ekonomi, tetapi ternyata menurut data yang saya baca, survei menunjukkan bahwa ketika pandemi yang berlangsung kurang lebih 2-3 tahun itu memberi dampak yang luar biasa pada setiap rumah tangga, pada setiap pernikahan. Kenapa Bapak, Ibu? Kenapa? Karena saya baca itu data perceraian itu naik 100%. Luar biasa saudara ya. Yang mungkin setiap tahunnya hanya 20-30, tapi ini berlipat kali ganda 100% saudara. Dan yang miris ya, yang sangat tragis, ironis dan menyedihkan, dari 100%, 50-60% terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan keluarga Kristen. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bisa terjadi seperti itu. Ada apa? Pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Sehingga terjadi perceraian-perceraian. Padahal saya percaya setiap keluarga Kristen yang akan memasuki rumah tangga, pernikahan kudus, pasti sudah diajar, sudah konseling, sudah diberitahu bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali maut, saudara. Tapi fakta, kenyataan, realita terjadi.
Sebab itu saudara, hari-hari ini saya juga sedang mengajar kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya terus mengingatkan kepada mereka akan kasih setia Tuhan, akan kasih Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya ingin sampaikan gini, pernikahan tidak sekedar berkumpulnya dua orang, kamu cinta, aku cinta, ayo kita kawin, jebret-jebret. Halo, ini ada anak-anak muda juga saudara ya. Sebelumnya mohon izin saya mau tanya, ada berapa banyak pasangan-pasangan yang sudah melangsungkan 10 tahun pernikahan? Oh salah, sorry. 25 tahun ke atas. Satu. Yang berapa lagi ya? 25 itu ya, yang 20. Yang barusan nikah, yang belum nikah angkat tangan saudara. Nah ini pengumuman, sekaligus pengumuman. Haleluya. Ya saudara, jadi pernikahan itu bukan sekedar cinta, kita ngomong cinta ya. Karena ya dulu, zaman dulu bahkan sampai sekarang kan biasanya oh ya habis cinta pak, habis seneng pak. Terus gimana lagi, ya sudah kawin saudara ya. Nah hari ini saya beritakan gini ya. Bagi yang sudah terlanjur ya enggak apa-apa, diperbaharui kembali ya. Lu Pak sudah 25 tahun Pak, ngapain aku dengerin khotbah Bapak? Firman Tuhan itu selalu update. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu selalu nyata, fakta gitu loh. Terus berlaku ya, terus berlaku. Makanya gini saudara ya. Pernikahan itu pertemuan dengan latar belakang yang berbeda. Ini adalah benturan budaya, pengalaman, dan kebiasaan. Ya, kalau sama-sama satu suku, gampang saudara ya. Tapi kalau sudah beda suku, itu budaya saudara ya. Satu suku aja kita punya kebiasaan yang berbeda. Iya Pak ya saudara ya. Kita punya latar belakang sosial yang berbeda. Kita punya latar belakang background keluarga yang berbeda. Ada pengusaha, ada bisnismen, ada pekerja. Beda saudara, pola pikir berbeda. Attitude, cara kerja juga berbeda. Jadi ini adalah benturan budaya, pengalaman dan kebiasaan Bapak Ibu saudara ya. Gak bisa lagi seenak udel, semau gue dan sembarangan. Jalan-jalan lah, shopping lah, segala macam ya. Terus bukan gak boleh sebenarnya. Ya. Tapi sekarang kita harus sesuaikan dengan pasangan kita. Ya Pak ya saudara ya. Dulu mungkin Bapak Ibu saudara ketika bujang, ketika belum terikat, ketika masih single. Gampang saudara pergi kapan aja oke. Kemana aja it's oke, gak ada yang ngelarang. Gitu. Tapi sekarang ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi suami istri berumah tangga, saya percaya ada batasan-batasan yang mau ndak mau, suka ndak suka, saudara harus lakukan, kerjakan. Saudara harus sesuaikan dengan pasangan saudara, ndak bisa lagi. Ini selalu ngunci-ngunci aja sebel ya saudara ya. Ya, ndak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Aku maunya berangkat sekarang. Ndak bisa Bapak Ibu saudara. Saya dan istri berbeda. Kita sudah 35 tahun Bapak Ibu saudara ya. Sudah berumah tangga, menjalani pernikahan sudah 35 tahun. Ya memang belum lama saudara ya, belum lama saudara ya. Tapi ya buat saya itu jangka waktu yang cukup panjang saudara. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu saudara, enggak mudah. Betul ya Ibu ya? Sudah berapa tahun Bu? Oh 48. Sebentar lagi kawin emas nih. Johan ingat 2 tahun lagi Johan. Mesti dirayakan. Luar biasa ini, prestasi yang luar biasa. Bener loh saudara. Ya 35 tahun, 48 tahun jalan dengan pribadi yang sama, dengan kelakuan yang sama, dengan benceno yang seperti itu saudara. Gak mudah loh saudara. Betul Bu ya? Gak mudah saudara. Ini anugerah ini kasih karunia Tuhan. Ya, bandingkan dengan sekarang ini usia-usia perkawinan itu haleluya saudara ya. Sebatas jagung saudara ya, seumur jagung sudah. Ya, ada yang sehari, ya sebulan, 3 bulan. Saya dan istri berbeda. Saya mau sampaikan gini ya. Dan pada dasarnya setiap orang berbeda. Yang setuju kata amin.
Ya, setiap orang itu berbeda. Saya dan istri berbeda. Karakternya berbeda. Kalau istri saya sergap, saudara ya. Kalau apa-apa itu cepat, saudara. Wah, tek, 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 tek. Dan umumnya saya beritahu, para ibu wanita itu lebih sergap. Oh iya, cuma satu orang, saudara ya. Yang sudah 48 tahun, ya saudara. Lebih sergap ngerjain apa-apa dibandingkan para suami. Suami itu lelet. Benar. Ada yang istri-istri bawa suami hari ini. Tapi benar ya lelet ya. Semangat sekali. Lelet kalau disuruh gini mikir dulu, suruh gini mikir dulu. Lelet saudara ya. Nah, lihat saudara, ini perbedaan-perbedaan yang menurut saya perlu kita sadari, perlu kita ketahui ya. Beda penanganan. Ya. Kalau wanita itu lebih simpel ya. Kalau ada masalah, tek 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 tek. Kalau saya cenderung gini, tak lihat dulu akar masalahnya apa. Gak mau saya tek 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 tek. Memang saudara, endingnya sama-sama menyelesaikan. Tapi prosesnya itu saudara. Misal, ini kita ngomong pelayanan ya, lebih gampang aja, simpel. Ada jemaat itu seringkali minta bantuan, keluhan terus, entah bayar sekolah, entah apa, ada aja bantuannya. Saudara, enggak masalah sebetulnya. Ya, karena gereja juga harus menyediakan seperti itu, diakonia, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau terus menerus bertahun-tahun menjadi jemaat, digembalakan, kemudian tidak ada perubahan saudara, saya pikir bukan jemaatnya saja yang salah. Tapi gereja, gembala juga ikut andil dalam kesalahan itu. Nah, istri saya itu paling simpel saudara, ya sudahlah pokoknya tiap bulan dikasih. Udah dia perlu apa minta, ya dikasih. Selesai masalah, memang benar selesai masalah. Tapi next, kan ada lagi. Next, ada lagi. Lah saya enggak berpikir gitu. Saya lihat dulu, ini kenapa sih ya, Bapak ini kok selalu kurang aja, minta aja. Saya teropong ke dalam. Dan saudara perlu tahu, ada beberapa tipe orang yang punya pemikiran atau penanganan seperti itu. Ya. Saya tadi tahu kenapa sih? Ya pantas saja karena dia enggak kerja. Lah kalau enggak kerjanya gimana? Ya pasti bulan depan minta lagi, next minta lagi, next minta lagi. Saudara, ini beda saudara. Dan saya mau ngomong gini saudara ya. Seringkali hal-hal begini akhirnya kita berantem. Ya Pak ya. Berantem. Kalau saya bilang, tidak bisa kamu, tidak boleh begitu. Caranya tidak boleh begitu. Harus diselesaikan. Contoh, kita sangat konsen dengan pendidikan. Ada jemaat yang anak-anaknya nggak bisa sekolah karena biaya, kita bayarin. Dulu simpel aja Bapak Ibu Saudara. Tiap bulan kita kasih. Tiap bulan kita kasih. Yang terjadi apa saudara? Kira-kira dibayarin nggak ke sekolahan? Halo? Nggak nyampe, betul. Pengalaman rupanya saudara. Betul Bapak Ibu Saudara. Pas akhir tahun, mau bagi rapot kayak mau ujian. Gelimpung. Istri saya sadar, takut. Dia enggak ngomong dengan saya saudara. Akhirnya dia atasi sendiri. Tapi itu tetap terbongkar. Sekali waktu saya dengar bahwa pernah ngalami seperti itu, saya panggil istri saya. Loh, gini. Iya. Kenapa kamu nggak ngomong? Ya nanti kamu pasti marah. Nah ya ini. Saya bilang, saudara, Tuhan bilang ini, firman Tuhan ini, mereka bukan lagi dua, tapi jadi satu. Jadi satu itu bukan secara daging saja, secara roh saja ketika suami istri berhubungan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu di sini adalah bagaimana sikap kita, bagaimana pemikiran kita, bagaimana penanganan kita harus satu. Halo,
Kalau dunia ekonomi katakan satu pintu, ya, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran lain. Nah saudara, ini perlu disadari oleh setiap rumah tangga. Kami beda, tapi puji Tuhan 35 tahun kami boleh lalui dengan sukacita, ya, dengan damai sejahtera. Ya 2 tahun, 3 tahun terakhir, setahun terakhir, saya pengantin baru terus saudara ya. Saya sama istri di Sidoarjo cuma berdua, ya. Anak-anak sudah nikah semua, sudah rumah tangga semua di Tangerang dan di Cikarang. Jadi sehari-hari kita berdua lagi saudara. Bukan ini saudara, ya kita enak senengnya, tapi ini berdua ini saudara. Waduh ya, pasti ngerasain lah, lu lagi saudara ya. Nah bagaimana supaya pernikahan menjadi kuat, pernikahan menjadi langgeng, pernikahan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, dengar firman Tuhan dikatakan, sorry ini. Ya kita lihat sebentar. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Ya, Efesus 5 ayat 22. Perikopnya saja, judulnya saja. Ya. Jadi kita baca sama-sama, yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 22. Kita baca 2, 3. Kasih Kristus ada. Oh, enggak tahu kalau di HP mestinya ada juga. Ya. Ada ya, perikopnya saja 2, 3. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Perhatikan saudara ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau dasarnya kuat, saya percaya pernikahan pasti kuat. Kalau dasarnya benar, pernikahan pasti langgeng. Ibarat saudara membangun rumah, maka persentase terbesar dari sebuah bangunan di bagian mana? Fondasi, di bagian dasar. Ya, biaya yang terbesar dalam membangun sebuah rumah di mana? Fondasi, dasar. Ya, jadi pernikahan kalau dasarnya kuat, saya percaya goncangan apapun, badai apapun, tekanan apapun, persoalan apapun, dia akan tetap kokoh. Dia tetap akan langgeng. 2 jadi 1. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Dan dasar yang kuat adalah, buka lagi, haleluya saudara ya. Dasar yang kuat adalah kasih Kristus. Ya. Karena itu dibutuhkan waktu, kesabaran dan kerja keras untuk membangun pernikahan yang kuat. Apa dasarnya? Kasih Kristus. Katakan bersama saya 2, 3. Kasih Kristus. Nah kita buka Roma 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Ya. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan sudah ketemu. Ya. Dasar dari sebuah pernikahan yang kuat, pernikahan yang langgeng adalah kasih Kristus. Kita akan baca apa yang dimaksud dengan kasih Kristus. Roma 5 ayat 6 sampai 8, kita baca sama-sama 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik yang mati. Terus akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya sampaikan inilah kasih Kristus, inilah kasih agape. Untuk pernikahan saudara kuat dan langgeng, saudara harus memiliki atau saudara harus menerapkan kasih Kristus, kasih agape menjadi dasar dalam kehidupan suami istri. Bagaimana menerapkannya? Ya, kita tahu kasih agape itu hanya dimiliki oleh Bapa di surga. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya kepada setiap orang yang percaya supaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Saudara,
hidup suami istri harus punya kasih agape. Yang pertama, kasih yang rela berkorban. Inti dari kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Yang setuju katakan amin. Ya. Seperti Kristus mengasihi kita, kasihnya kepada saudara dan saya tidak tergantung apakah kita berubah menjadi lebih baik atau tidak. Yang setuju katakan amin. Yesus tetap mengasihi. Suami istri kalau memiliki kasih agape, saya percaya pernikahannya kuat. Kenapa? Karena kasih agape itu hanya memberi. Yang mengerti kata amin. Seperti Yesus. Yesus tetap mengasihi. Saudara berbuat dosa, enggak berbuat dosa, dia tetap mengasihi. Saudara mau berubah, enggak berubah, dia tetap mengasihi. Betul enggak? Bukan kayak Bimbo, dia jauh, aku jauh, dia dekat, aku dekat. Enggak, Tuhan selalu dekat dengan saudara. Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka dikatakan ketika kita masih berdosa pun, Yesus mengasihi. Halo? Itu kasih agape. Nah, apakah kasih agape itu ada dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri? Pertanyaannya adalah, ada enggak? Karena tidak mudah suami ataupun istri memiliki kasih agape ini. Kasih yang tidak dipengaruhi dengan gini. Perilaku pasangan kita. Ya. Istilah dunia kan ini. Ada uang abang disayang. Enggak ada uang abang ditendang, saudara. Itu bukan kasih agape, saudara. Makanya kekristenan itu harus disadari. Ketika dua orang calon mempelai masuk dalam satu pernikahan kudus, ada janji setia. Iya apa ya? Di sekarang ini janji setia ini lip service, saudara. Ya, beberapa gereja malah pendetanya sing baca, tinggal jawab ya, betul saudara. Buat saya enggak, saudara. Ya toh. Kalau orang mau pemberkatan, saya bilang nih hafalin. Pak lihat ya, no. Enggak, hafalin. Loh Pak, saya ini lagi repot loh Pak, nyiapin ininya. Kamu mau kawin enggak? Kawin aja ngapalin ini enggak mau, saudara. Kenapa? Kalau firman Tuhan kan bilang, renungkan, pikirkan, katakan. Iman timbul. Kalau kamu nggak menghafal, sedikit banyak firman itu berbicara. Jadi ketika kamu mau macam-macam, ingat janji setia kamu. Ya Pak ya sudah. Nah, kasih agape itu adalah kasih seperti itu, saudara. Suka duka, susah senang, kaya miskin, sehat sakit, tetap mengasihi. Enggak. Kenapa waktu pandemi banyak terjadi perceraian, 60% dari 100% yang terjadi orang Kristen, kenapa? Karena mereka gak punya kasih agape. Ya toh? Dan kasus-kasus yang terjadi kenapa saudara? Di samping ekonomi, iya Pak, tahunan gak kerja-kerja Pak. Sampai kapan? Saudara saya saksi. Jemaat saya ada 6 tahun suaminya gak kerja. Punya anak 2. Aduh, kalau saya besuk saudara, istrinya rajin ke gereja. Kalau saya besuk kerjaannya apa? Ngadu ayam. Mau banyak kurungan saudara, banyak di rumahnya kurungan, ngadu ayam. Didoain iya saudara, ngewes. Tapi istrinya hebat, salut saya istrinya. Kenapa? Apa yang dilakukan saudara? Anak-anaknya waktu saya kenal, ya berapa 20 tahun yang lalu, sampai sekarang masih jemaat saya. Anak-anaknya masih kecil, masih sekolah semua. Saudara tahu sekolah itu butuh biaya loh saudara, gede. Sekolahnya di Petra lagi saudara, gede saudara. Saya enggak bicara bantuan dan sebagainya, enggak ngerti lah, enggak ngerti. Yang saya tahu bagaimana seorang istri ini berjuang, enggak mau diem, naik sepeda ontel, bikinin kue. Dia belanja yang bal-balan, kue yang snack itu bal-balan, dimasukin plastik, dilem, titip ke warung-warung. Dia bikin bolu kukus,
Dia kerjakan itu bertahun-tahun, saudara. Saya salut Bapak Ibu Saudara. Enggak ngomel, enggak apa. Enggak ngomongin orang. Enggak, iya sebel, tukaran. Enggak saudara, enggak. Tapi hari ini saya boleh saksi. Setelah 6 tahun dia enggak kerja, tiba-tiba sadar, kesadarannya pulih saudara. Berapa banyak saudara percaya doa itu berkuasa saudara. Doa itu berkuasa. Ya toh, doa seorang istri itu wah luar biasa. Ada ayatnya saudara. Makanya suami-suami kasihi istrimu supaya doamu tidak terhalang. Alkitab bilang begitu saudara. Ya. Oh sekarang saudara, rumahnya bisa dibangun, direnovasi gede, mobilnya 3. Suami ini akhirnya dengan dia tiba-tiba kesadarannya pulih, dia kerja dan luar biasa saudara. Dipercaya oleh bosnya, oleh perusahaannya. Penghasilannya gede. Kok Pak Sakarya tahu? Karena bayar perpuluhan. Ya, tapi bukan itunya yang saya lihat saudara. Keluarga ini kemudian menjadi baik saudara. Ya, dari anak-anak masih sekolah SD, sekarang sudah sarjana semua. Yang satu sudah nikah, barusan punya cucu kemarin saudara. Bagus, prospeknya bagus. Kenapa? Itu hati. Kasih. Agape, kasih yang rela berkorban. Saya punya, jadi koko saya punya mertua. Ya, koko saya paling besar punya mertua. Saya baru nemu mertuanya, mamah mertuanya koko saya itu Ciame. Hebat. Itu benar-benar kasih ibu. Kalau di sini kasih agapenya dahsyat. Namanya kehidupan kan pernah jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Ya. Mama mertua koko saya ini anaknya berapa ya? 6 apa 8 saya lupa. Dan tahun-tahun yang lalu itu ekonomi kan gak karu-karuan, jatuh bangun. Tapi mama ini luar biasa, dirangkul semua. Termasuk koko saya yang hanya mantu saudara ya. Ketika koko saya bisnisnya jatuh, usahanya jatuh, tokonya jatuh, utangnya banyak. Mama mertua saya bilang ini, sudah kamu gak usah pusing-pusing, balik ayo kembali aja. Dia tinggal di Garut, saudara. Ayo ke Garut saja. Sudah di sini. Kalau makan-makan sih bisa. Saya enggak pernah nemukan mamah yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya enggak tahu dengan mama saya, karena saya belum setahun mama saya sudah meninggal. Saya belum tahu, belum merasakan. Tapi dari sekian mama-mama yang saya kenal, mama ini luar biasa, saudara. Anaknya jatuh, bangkrut, enggak dimarahin, enggak disentak, diteror saudara, karena utang kan diteror, didatengin. Dia didatengin, dia. Tapi dengan ketabahan seorang mama yang dahsyat, dia menjaga, dia melindungi anak-anaknya, dia kasih motivasi anak-anaknya. Mama mertua ini enggak bisnis saudara, ibu rumah tangga biasa. Tapi saya mau bilang, ketika seorang memiliki kasih agape, maka itu memulihkan segala sesuatunya. Amin. Mulihkan segala sesuatunya. Yang kedua, cepat saja Bapak Ibu Saudara ya. Kasih agape bagaimana menerapkannya dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan suami istri, sehingga pernikahan menjadi kuat dan pernikahan menjadi langgeng. Yang kedua adalah kasih yang berespon pada kebutuhan, bukan pada peran. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kasih agape, kasih yang harus dimiliki oleh suami istri adalah kasih yang berespon pada kebutuhan, dengarkan baik-baik, bukan pada peran. Maksudnya apa? Seringkali kita terjebak pada peran. Ya, seringkali kita terjebak pada peran. Apa sih peran suami istri? Apa peran suami istri? Nah, hati-hati saudara. Ketika suami istri mulai hitung-hitungan, mulai berpikir perannya suami apa, perannya istri apa, saudara saya mau bilang ini, bukannya ndak boleh, bukannya ndak perlu. Saudara. Tapi ndak bisa saudara meletakkan dasar kekristenan saudara itu karena peran. Ya, karena peran. Kenapa saudara?
Ketika peran suami istri tidak jalan, maka kita jadi kecewa. Ya Pak ya? Karena peran itu menimbulkan harapan. Misal, berharap suami pintar hasilkan uang. Ternyata, haleluya, saudara ya. Bagaimana? Karena saya percaya seorang wanita itu simpel saja kok. Dia mau nikah, mau kawin dengan, kenapa? Karena dia percaya calon suaminya bertanggung jawab. Calon suaminya bisa menjaga, bisa melindungi, ya Pak ya. Kenapa? Calon suaminya bisa mencukupi kebutuhan dia. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan, istrinya pernah cerita gini. Dia pilih sekolah yang terkenal, universitas yang terkenal, saya nggak perlu sebut. Ya nanti takutnya ini wanita-wanita di sini pada kuliah di sana semua saudara ya. Kenapa? Tujuannya cuma cari suami. Iya dong. Kalau orang yang kuliah di universitas favorit kan pasti banyak duit. Dari keluarga berada, dari keluarga mampu. Jadi dia tujuannya seperti itu. Nah, dengar baik-baik. Ketika kita masuk sebuah rumah tangga pernikahan hanya karena peran, hati-hati. Karena peran itu akan menimbulkan kecewa. Ya, berharap istri pandai masak. Ternyata kasinan lah. Tawar lah, gak ada rasanya lah. Ya loh. Makanya enak masakan mamaku. Oh hati-hati lagi saudara ya. Kalau sudah dibandingkan dengan mama, haleluya saudara ya. Itu perang dunia ketiga, keempat, kelima akan terjadi saudara ya. Jadi tidak bisa kita gitu, seperti itu ya. Berharap istri bisa nabung. Ternyata, oh iya Pak itu. Buy one get one. Ada diskon 50% plus 20% mah hilang jadi. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau kita mengharapkan oke, penghasilanku tak kasih KB ya, simpen tabung. Ternyata enggak ada. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Enggak bisa. Kasih saudara, saya mau tanya ya. Ketika apa yang menjadi harapan saudara itu tidak terjadi, kira-kira kasih saudara berkurang apa enggak? Halo, enggak ada Pak Gembala, tenang saja. Pastilah pengaruh lah. Pasti akan terjadi seperti itu. Ya, nah, makanya tidak boleh, kasih agape itu kasih yang berespon pada kebutuhan bukan pada peran. Pada waktu Yesus mati, murid-murid kecewa. Karena mereka berharap Yesus dapat membebaskan mereka dari bangsa Romawi, dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ketika Yesus mati, wah mereka kecewa sudah. Mereka balik lagi sudah. Kehidupan lama, yang jadi nelayan ya nelayan. Ada yang pulang ke Emmaus, ya sudah wis gak mikirin lagi. Iya Pak ya. Kenapa? Karena peran Yesus yang mereka harapkan dapat membebaskan. Mati. Buyar. Tidak ada lagi kasih saudara. Yang Petrus bilang ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Mana gombalmu kau apa? Gombal saudara ya. Buktinya tetap dia balik jadi nelayan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kasih agape adalah kasih yang berespon pada kebutuhan. Murid-murid hanya melihat peran Yesus di muka bumi. Tapi Yesus, perhatikan, itu kasih agape. Tapi Yesus merespon kebutuhan manusia, yaitu keselamatan dan pengampunan. Betul apa betul? Yesus tidak sekedar memikirkan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi yang Yesus pikirkan bagaimana mereka menerima pengampunan, diselamatkan dan masuk ke surga. Pasangan suami istri harus punya kasih yang seperti ini. Ya. Artinya saudara, kita tidak menuntut peran. Bisa jadi perannya itu tidak bisa. Gitu ya. Tidak mampu ya.
Misalnya gini, ternyata suamiku ini tidak pandai. Ya, suami mungkin lebih pandainya masak. Lebih pandai masak, masaklah. Biar semua nikmat. Jangan nuntut, enggak, istri kan tugasnya masak. Istri kan tugasnya urus rumah. Istri kan tugasnya didik anak, besarin anak. Saudara, buat saya, di zaman now, tidak bisa. Itu tanggung jawabmu ya. Itu tanggung jawabmu ya. Itu tanggung jawabku. Ayo kita bagi tugas. Benar, saya setuju bagi tugas. Tapi dalam pelaksanaannya, tidak bisa saudara saklek-saklekan. Gitu. Kalau suami lebih sabar, lebih telaten mendidik anak, didiklah. Iya Pak ya? Didik dengan kesabaran, didik dengan keteladanan. Aku kan sudah cari duit. Lah kamu di rumah ngapain aja? Nonton drakor aja, anak gak diurus, PR, bla 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 bla. Tahukah saudara, ketika pandemi terjadi, anak dan ibu stresnya luar biasa saudara ya. Yo. Sebuah ndak sekolah, sebuah harus dikerjakan di rumah, si anak stres, ini lebih galak mamaku daripada guruku. Mamanya juga begitu, ya anaknya angel diomongin, diatur, dia angel saudara. Nggak bisa saudara. Ya toh, istri lebih pandai bisnis lah, cari duit yang banyak, hasilkan duit, jadi berkat. Tidak ada, seperti yang tadi saya saksikan Bapak Ibu Saudara. Ya 6 tahun saudara, kalau hitung-hitungan kamu itu kawin punya anak, nggak tanggung jawab, ya apa sih? Tidak ada sampai hari ini keluarga itu. Saya tidak bisa cerita, saya nggak bisa saksi. Saudara. Tapi karena mereka menerapkan kasih agape, mau berkorban. Tidak sebentar loh 6 tahun saudara, dia berjuang seorang ibu ini. Berjuang. Hari ini dia metik hasil saudara ya. Mana yang lebih ahli, mana yang punya waktu, mana yang ada kesempatan kerjakan. Ya, jangan tunggu-tunggu. Jangan nanti. Jangan tunda, jangan biarin bojoku kok, tugas bojoku. Udah saudara. Saya punya anak, saya sudah menikah semua, yang paling kecil nomor 3. Punya istri, dua-duanya kerja. Suami istri kerja. Istrinya punya rumah di Tangerang, anak saya di apartemen Cikarang. Ya, rumah minimalis semua saudara ya. Jadi serba kecil, punya anak, enggak punya pembantu. Saya nginep di sana kemarin waktu liburan, saya liatin saja saudara. Dan mereka luar biasa ngatur waktu, dua-duanya kerja loh saudara. Jadi mereka ngatur waktu sendiri, ada yang nyapu, anak saya, laki, nyuci baju. Ya sekarang gampang saudara, pakai mesin cuci. Kalau zaman dulu, wah, itu sampai kayu yang buat ini sudah ganti berapa kali saudara. Ya, sekarang mereka atur sendiri. Saya lihatin saja. Dan mereka bisa bagi. Kapan dia nyuci baju, kapan nyapu, kapan dia harus meeting, harus pernikahan yang kuat adalah kasih yang merespon kebutuhan. Ya, bukan karena kamu suami harus tanggung jawab dong. Cari duit sing banyak, cari pembantu. Gaji pembantu. Enggak, Saudara. Ya. Nah, Saudara perhatikan baik-baik, maka suami istri harus mengerti. Ya, harus mengerti seperti Yesus, Saudara. Yesus itu enggak peduli. You know? Saudara mau berubah atau enggak peduli, dia tetap mengasihi saudara. Betul? Tapi satu hal, saudara harus mengerti tentang kasih karunia. Berapa yang saudara percaya? Saudara menerima kasih karunia. Kita ada di sini karena kasih karunia. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena iman percaya kita. No, karena kasih karunia. Perkenanan Tuhan. Tapi sadarkah saudara dalam perkenanan, dalam kasih karunia yang Tuhan minta, ada hal-hal yang saudara harus pahami dan lakukan. Kalau saudara buka di Yohanes pasal yang ke-8, udah usah dibuka ya, tentang kisah seorang wanita kedapatan berbuat zina. Ya Pak ya.
Orang-orang Israel itu menghadapkan kepada Yesus. Guru, hukum Taurat, hukum Musa mengatakan kalau orang ini berbuat zina maka hukumnya satu, rajam dengan batu sampai mati. Yesus simple, dia bilang barang siapa yang belum pernah berbuat dosa hendaklah yang pertama kali melempar. Ketika dia tulis itu, satu persatu orang Israel pergi meninggalkan Yesus dan perempuan wanita yang berzina ini. Yesus bertanya, kemana mereka pergi? Tidak adakah yang menghukum kau? Tidak ada. Nah perhatikan, kasih karunia, Yesus bilang ini. Satu, aku pun tidak menghukum kamu. Betul? Aku pun tidak ada menghukum kamu. Dalam kasih karunia, tidak ada penghukuman. Tidak ada hukuman. Saudara hari ini yang sudah terima keselamatan, dengar baik-baik. Itu kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman dalam hidupmu. Wah Pak, dosaku besar Pak, kesalahanku besar, kejahatanku banyak. Firman Tuhan bilang gini, sekalipun dosamu merah seperti kemerici, betul? Akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu seperti kain kesumba, merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan tidak pernah ingat-ingat pelanggaran, kesalahan, kejahatanmu. Asal engkau membuka diri, percaya Yesus Kristus Tuhan, menerima, tidak ada penghukuman. Tapi yang nomor dua, saudara harus tahu. Apa yang dikatakan Yesus pada wanita yang berbuat zina ini? Yang pertama dia, aku pun tidak akan menghukum kau. Yang kedua, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Dengar baik-baik, sadari ketika saudara terima kasih karunia, maka yang kedua, saudara diberi kemampuan untuk tidak melakukan dosa. Halo? Saudara diberi kemampuan, kekuatan untuk saudara tidak melakukan dosa. Untuk saudara tidak jatuh dalam dosa. Kita hanya mengenal kasih karunia, oh ya diampuni, oh puji Tuhan, disembuhkan, oh puji Tuhan, diberkati. Tapi yang nomor dua kita abaikan. Setelah kita diberkati, setelah kita diberi kesehatan, kita kembali lagi jatuh dalam dosa. Halo? Berapa banyak orang percaya yang seringkali melakukan itu. Ketika tidak ada pengharapan, waduh semua buntu, wah, kusyuk datang ke gereja. Doa puasa, doa pagi, doa malam, doa apalagi datang ngabe saudara. Tapi ketika mulai diberkati Tuhan, halo, mulai dibukakan jalan, mulai dipercaya Tuhan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Pertanyaannya, apakah orang itu masih tetap bertahan ke gereja dan ikut semua yang pernah dia lakukan? Halo? Saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku, saudara ya. Itu yang ada di luar sana. Tapi kalau yang di luar sana terus masuk ke sini ya enggak tahu juga, saudara ya. Tapi yang kedua adalah seringkali kita lupa dengan kasih karunia yang kedua supaya kita jangan berbuat dosa. Kita cuma ingatnya enak lah, di dalam Tuhan ada pengampunan lah, di dalam Tuhan ada kesempatan. Ya Tuhan selalu kasih kesempatan, tapi ingat Tuhan juga panjang sabar. Yang namanya panjang itu ada batasnya, ada ukurannya. Nah kita tidak tahu sampai kapan, ya sebab itu jangan berbuat dosa. Nah saudara hari ini mendengar firman Tuhan tentang pernikahan yang kuat, pernikahan yang teguh. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan semua. Ya, yang 48 tahun luar biasa. Saya mesti banyak belajar dari hambanya ini. Ya, bagaimana trik-triknya saudara ya. Tapi ada dua yang saudara harus ketahui tentang kebutuhan. Ya, tentang kebutuhan. Coba kita lihat sebentar. Ayat terakhir. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat 31 sampai 32 sampai 33.
Kasih yang merespon pada kebutuhan. Ya, kira-kira suami-suami tahu enggak kebutuhan istri apa? Halo, para suami. Suami-suami masih punya istri toh? Walaupun gak datang. Ya mumpung gak datang ngomong sekarang. Waduh Pak, susah Pak, bojoku itu Pak. Kalau dia gak diajak jalan-jalan shopping, mumet Pak. Bawaannya bete, ngamuk terus. Ngomong apa salah, ngomong apa salah. Ada? Halo? Ibu-ibu, istri-istri? Ngaku aja, mumpung ada pendeta. Dibela. Istri-istri tahu kebutuhan suami apa? Oh, kasih makan yang banyak aja Pak. Pasti menang. Ya memang betul saudara. Katanya gini, kalau kepengen suaminya betah di rumah, masak sing enak. Betul. Alkitabiah enggak? Alkitabiah aja lah. Ayo kita lihat yuk. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kebutuhan suami dan kebutuhan istri. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Yuk kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 31 23. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, baca, berlaku kasihilah seperti istrimu, seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Alkitab mengajar kepada kita, hai istri-istri, hai suami-suami, supaya pernikahannya langgeng, kenali kebutuhannya. Kebutuhan istri itu apa sih? Dikasihi. Istri saya sering nyeletuk gini, kecut Pak kalau dikasih toh. Kecut kata dia saudaranya. Ya itu sih ungkapan aja. Tapi inti dasarnya, istri kalau dikasihi, ini dikasih loh saudara. Saudara mau apa aja pasti dikasihkan loh. Tengah malam masak, kenapa? Karena kalau dia merasa cukup dikasihi, dia berbuat apa saja. Percaya. Ya, kadang-kadang suami salah, kasih duit. Dengar baik-baik, tidak menjamin. Karena kebutuhan dasarnya itu dikasihi sesuai firman Tuhan. Ya, dikasihi. Loh Pak, terusnya bagaimana? Gampang, simple. Ya, katanya bilang gini, wanita itu sehari ngomongnya berapa? Wah, ini bapak ini kepahitan rasanya. Wah, semengkel udah kelihatan, ungkapannya kelihatan saudara. Enggak seneng ya Pak ya, enggak suka ya. Itu Pak. Sorry ya Pak ya. Mumpung. Ya semoga istrinya enggak lihat live streaming. Live streaming enggak ini. Wanita itu kan katanya ngomong gini, kalau enggak 5.000 kata, sumpek dia saudara. Bawaannya stres, bawaannya marah. Jadi suami-suami saya ajarinnya. Dulu saya nggak ngerti, tapi 35 tahun berjalan belajar saudara ya. Gimana supaya aman gitu ya. Nah, jadi mungkin kita suami kan banyak sibuk di luar. Pulang ke rumahnya maunya duduk, istirahat, apa segala macem. Tapi suami kan istri kan ngempet saudara ya. Pagi sampai sore di rumah aja, ketemu sama pembantu, ketemu sama anak, rewel, tukang sayur, cabai mahal, naik semua loh saudara. Itu ngomong cabai itu dari perjalanan Sidoarjo Surabaya udah selesai loh saudara. Cabai loh naiknya cuma berapa, saudara ya. Nah saya punya trik gini, bapak-bapak para suami, kalau istri ngajak bicara dengerin. Karena kebutuhan dia itu cuma ngomong. Kebutuhan dia itu cuma pengen didengerin. Dengerin. Ya. Dan jangan sekali-kali Bapak Ibu, suami-suami jangan bilang gini, nyelak lah, motong lah.
Terus saya gimana? Ya mestinya enggak boleh gitu. Ngamuk saudara. Kok Pak Sakaria tahu? Pengalaman. Gitu. Ya sabarlah, memang muter saudara ya. Muter ceritanya itu muter dari Sidoarjo sampai Surabaya, balik lagi ke Gedangan saudara ya. Cerita itu muter, tapi denger baik-baik. Kalau mau pernikahan langgeng kuat, wis dengerin aja. Mau ngomong apa? Iya. Dia kalau sudah ngomong, puas saudara. Jangan saudara sekali-kali jadi penasehat yang ajaib. Ya, dengar suami, jangan nyela, jangan motong, jangan ngasih nasihat. Karena istri itu udah butuh nasihat saudara. Dengar. Oh ini ketawa, ngaku ya tadi saudara ya. Istri itu udah butuh nasihat saudara, udah butuh. Ngapain kita capek-capek mikir, dia tuh, wah ya sudah mah. Kalau kamu mengkel sama tukang sayur itu, karena dipesenin gak dibawa, karena kalau sudah datang harganya naik, karena rebutan sama tetangga, padahal aku sudah pesen, sudah wanti-wanti, sudah WA loh. Tadi malam, tolong bawain ya telur sekilo, daging sekilo, bla 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 bla. Datang ke sana, iya dagingnya diambil, ayo. Ngamuk, cerita dengan saya. Lah kita dulu suami gak ngerti saudara. Jadi penasehat yang ajaib. Ya sudah mah, cari tukang sayur lain. Ya apa ya? Kita kan solusinya simpel saja. Kamu daripada tiap hari gegeran sama tukang sayur. Nanti sampai rumah ngamuk. Gila ini naik KB bla 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 bla. Padahal duit tak bayarin loh saudara. Oh Melbe, saya bilang sudah ganti. Kira-kira beralih enggak belinya? Ganti enggak penjualnya? Balik lagi kan? Apa artinya saudara? Ya tuh, kita sudah berantem balik lagi. Mah, lo kok situ lagi? Ya terus mau kemana lagi? Biarin lah. Kan sakit hati saudara. Makanya kasihi istri itu dengerin aja saudara. Nanti udah selesai mah? Sudah, oh ya sudah. Udah, nggak ngamuk saya jamin. Nggak ngamuk saudara. Oh dia malah sayang, tambah sayang dengan saudara. Tapi begitu saudara nyela, wis aku nggak mau cerita lagi. Tinggal saudara, ya nggak bakalan saudara ya. Bener ibu-ibu? Wah, nanti pulangnya minta angpau sama gembala ya. Haleluya. Terus kebutuhan suami, apa kebutuhan suami? Alkitab berkata kebutuhan suami adalah dihargai. Ya toh? Bagaimanapun juga. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami itu kebutuhannya cuma satu, dihormati. Dihormati bukan saudara harus gini tiap pagi, cium tangan, enggak saudara. Hormati tugas, fungsi, tanggung jawab suami apa. Mungkin saudara lebih sregep, lebih cepat. Tapi hargai apa yang menjadi porsinya suami. Gitu ya. Hargai saudara. Beri kesempatan biar suami bertindak. Misal, di lingkungan masyarakat, RT, ada kebijakan-kebijakan A, B, C, D. Sumbangan lah, apalah, gak ngerti lah. Pokoknya ada aja saudara. Nah, kasih kesempatan itu porsinya suami. Mungkin terlalu lama dan sebagainya, enggak apa-apa saudara. Tunjukkan suami itu imam, suami itu kepala. Jadi ketika suruh ambil satu keputusan untuk perkara-perkara seperti itu, lebih bijak, Bapak Ibu bisa bilang gini, istri bisa bilang gini, oh ya Pak nanti tunggu suami saya ya. Itu lebih bijak. Menghormati, menghargai. Orang juga yang lain juga tahu bahwa Anda sebagai istri wanita menghargai suaminya. Rumah bocor, gendeng bocor, melorot, melembes, apa segala macam, kita greget saudara. Ya toh? Tapi bukan berarti saudara kemudian pasang tangga, naik sendiri, jangan saudara. Ya toh? Bilang suami panggil tukang. Itu gentengnya bocor, ya sudah biarin. Ya seminggu, 2 minggu, sebulan memang lelet, saudara jengkelin saudara ya.
Tapi biarin. Mungkin suami punya pemikiran gini, kalau saya manggil tukang sekarang duitnya enggak cukup. Kalau mau beresin sekarang ngerantak kemana-mana. Nah, mungkin saja kita punya pemikiran seperti itu. Makanya hargai porsinya suami, sudah biarin. Bagaimana menghargai suami? Suami itu butuh privacy, ya. Jadi ada kalanya suami itu kadang-kadang pengen nonton TV, nonton film sendirian. Ya, biarin saudara. Jangan istri, oh kamu diem aja sih. Kamu marah sama aku ya? Kenapa marahnya? Hah? Haleluya saudara. Kadang-kadang dia sendirian tuh bukannya marah, tapi dia perlu tenang, perlu rest, perlu relax sendiri. Mungkin saja sementara dia nonton, mungkin dia mikirin pekerjaan, dia mikir pelayanan. Ya, gampang. Oh Pak mikirin Will, gampang lihatnya saudara. Kalau dia mikirin seseorang, HP-nya itu nggak bakalan berhenti. Ya toh? Oh pasti sebentar lihat, sebentar. Nah itu hati-hati. Apalagi kalau HP-nya dikunci, ada passwordnya, itu perlu wajib dibuka. Saya open. HP saya, anak-anak saya bisa buka, mantu saya bisa buka, istri saya bisa buka. Rekening saya bisa buka semua. ATM saya PIN-nya semua tahu. Anak mantu semua tahu. Istri semua tahu. Simple saudara. Kenapa saudara? Karena saya tahu mereka menghargai saya. Ngapain saya tutup-tutupin? Ngapain saya mesti sembunyi-sembunyi? Saya open semua. Dan itu menjadi dasar yang kuat bagi kita semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar ini firman memberkati kita semua. Ingat kebutuhan istri adalah dikasihi. Kebutuhan suami adalah dihormati. Ketika saudara merespon kebutuhan, maka semua akan aman. Tuhan memberkati pernikahan saudara. Mari berdoa. Bapa di surga, hamba selesai sampaikan firman. Lanjutkan terus, Roh Kudus berbicara pada setiap pribadi, pada setiap pasangan. Tuhan berkati hidup nikah mereka, pernikahan mereka. Biarlah perkawinan Kana senantiasa ada. Anggur yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera. Tuhan turun atas mereka semua. Berkati gerejamu, Arrow Generation yang Tuhan sudah buka di tempat ini. Hamba percaya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Bahkan Tuhan akan buat tempat ini mengembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hambamu, Ibu Ailiu Tuhan, berkati dalam kesehatan tubuh jiwa roh dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan beri kekuatan ekstra, kesehatan yang sempurna untuk beliau tetap melayani Engkau Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat yang ada. Pak Johan Budi, keluarga Tuhan berkati. Hamba percaya keturunan ilahi ada di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama katakan, amin. Saya mohon pemusik. Ya, terus WL. Saya minta pujian refnya aja yang terakhir. Terima kasih atas pelayanannya dari Bapak Pendeta. Puji Tuhan atas berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang luar biasa ini, kami telah masuk di bait suci, bahkan memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat ini saya minta pemusik memuji refnya aja, pujian yang terakhir. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Ya. Padamu yang selalu tenangkanku,
hanya namamu yang bertahta di hatiku, Yesus Tuhanku. Ku akan tetap menyembahmu, bukan karena berkat-Mu, karena ku mencintai-Mu. Ku berdiam hanya menyembah namamu, Yesus Tuhanku. Rindu melekat kepadamu, hadirat-Mu yang selalu tenangkanku. Hanya namamu yang bertahta di hatiku, Yesus Tuhanku. Ku akan tetap menyembahmu, bukan karena berkat-Mu, karena ku mencintai-Mu. Bukan karena berkat-Mu. Bukan karena berkat-Mu. Yes. Karena ku mencintai-Mu. Sekali lagi dengan imanmu, bukan karena berkat-Mu, karena ku mencintai-Mu. Sungguh Bapa, bukan karena berkat-Mu, tapi kami dengan mencintai-Mu. Amin. Bapak Ibu, maaf, hari ini ada sedikit perubahan. Kita mengangkat amplop persembahan. Ya. Mari angkat amplop persembahan. Kita akan berdoa, saya akan berdoa. Bapak yang di sorga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu, Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan, bahkan Tuhan Kau yang memberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur. Haleluya. Silakan, boleh kotak persembahan di bawah. Nanti dibawa turun, maaf ya, masih belum sempurna semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa kembali. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Saya percaya bahwa mujizat-Mu saat ini Kau limpahkan pada anak-anak-Mu yang masuk di bait suci-Mu, telah memuji menyembah Engkau dan menerima firman-Mu. Berkati masa depannya dengan damai sejahtera dan sukacita. Mujizat-Mu terjadi saat ini. Saya akan berdoa untuk anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Untuk pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, Tuhan Kau berkati. Amin. Bahkan keluarga, rumah tangga, anak cucu dan cicit Kau juga berkati. Amin. Apa yang kami kerjakan, Kau campur tangan. Amin. Kau buat kami menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Tuhan, bahkan saat ini Kau yang berikan kami kekuatan Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk setia pada Engkau. Kami percaya Kau sudah memberkati anak-anak-Mu yang sudah Tuhan memberi persembahan apapun bentuknya, seperti perpuluhan, auta, doa pemikiran, doa syafaat, maksud saya
pemikiran, tenaga, pelayanan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami dengan anugerah-Mu Amin. dan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi ini. Kami percaya Kau atur semua kehidupannya, bahkan menjadi berkat di sekitarnya. Makasih Tuhan. Tuhan, kebaktian selesai. Saat ini Bapa, mari kita semua terimalah berkat, anugerah, dan hikmat-Mu. Tuhan, Kau juga beri kami semuanya menjadi berkat di mana-mana pun. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkat kasih karunia Bapa dan Putra dan Roh Kudus tetap menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Yang sudah menerima dan sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya. Amin.